Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Siapa sih di sini yang gak tahu kromboloni? Olahan pastry tersebut sangat viral ya di akhir tahun lalu. Luarnya yang super renyah dan dalamnya yang lembut, memang beneran bikin nagih banget. Dan akhir-akhir ini berseliweran di TikTok dan IG kalau ada olahan Danish pastry terbaru, yang sama-sama kriuk tapi bentuknya segitiga. Selain itu, kromboloni itu identik dengan isian manis, sedangkan olahan ini sangat berbeda. Ya, ini adalah kronigiri. Pastry satu ini adalah paduan dari croissant serta onigiri. Jadi tentunya isiannya merupakan isian gurih yang cocok banget dipaduin dengan Danish pastry-nya. Kali ini aku akan buat kronigiri isi tuna mayo. Danish pastry-nya pun aku buat sendiri. Tapi hasilnya nggak kalah lembut loh dalamnya dan berlayer kayak gini. Bagi teman-teman yang penasaran gimana cara buatnya, tonton video ini hingga selesai biar anti gagal. Untuk membuat pastry-nya tentu aja kita membutuhkan terigu. Ini aku pakai terigu berprotein tinggi sebanyak 500 gram. Setelah itu masukkan 50 gram gula, 8-10 gram ragi instan, 25 gram susu bubuk. Lalu semua bahan kering ini kita aduk rata hingga tercampur ya. Jika sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan 75 gram butter atau margarin. Lalu tambahkan juga 10 gram garam. Oh ya, di sini aku juga tambahkan 1 butir telur. Lalu semua bahan ini kita akan uleni hingga kalis. Jangan lupa masukkan air secara bertahap. Aku pakai air dingin ya. Untuk jumlah air dinginnya sendiri sekitar 200-220 ml. Nah, setelah dilihat adonannya sudah mulai menyatu, bisa kita cek dulu ini konsistensinya. Jika konsistensi adonannya sudah sama dengan konsistensi coarse fat yang kita gunakan, ini tandanya adonannya sudah cukup air dan bisa kita lanjut uleni hingga kalis. Oh ya, teman-teman juga bisa menggunakan tangan ya untuk menguleninya. Dan ini adonannya sudah cukup menyatu, ini akan aku angkat dari mixer dan lanjut akan aku uleni di atas alas anti lengket. Taburi dahulu alasnya dengan tepung terigu, lalu bisa kita taruh adonannya. Jangan khawatir ya, adonannya memang cukup lembek, tapi ini nggak masalah. Kita akan campurkan dengan tepung terigu seperti ini, agar bisa diuleni dengan mudah seperti ini. Nah, jika adonannya permukaan sudah lembut seperti ini akan aku diamkan di dalam freezer selama 1 jam. Tapi sebelumnya, jangan lupa dibungkus dulu ini adonannya, biar nggak kering ya. Dan sambil menunggu adonannya kita diamkan, bisa kita siapkan juga coarse fat-nya. Untuk coarse fat-nya sendiri, ini aku menggunakan coarse fat khusus Danish pastry. Tapi kalau teman-teman sulit menemukan si coarse fat khusus Danish pastry, nggak masalah sih sebenarnya pakai coarse fat yang biasa. Coarse fat-nya kita bentuk ukuran 20 x 15 cm. Untuk membentuknya sendiri, teman-teman bisa menggunakan plastik ya. Tapi kalau aku ini menggunakan baking paper karena plastikku habis. Selanjutnya kita setkan dalam kulkas selama 15-20 menit. Setelah sekitar 1 jam, ini adonan Danish pastry-nya aku angkat. Sedangkan coarse fat-nya ini akan aku diamkan dulu di suhu ruang biar lebih lunak. Sementara itu, ini adonannya akan aku pipihkan. BTW itu si bocil nunjuk-nunjuk pengen juga ikutan kayaknya dia. Pipihkan adonan dengan bantuan rolling pin seperti ini hingga berukuran 20 x 30 cm. Jika teman-teman merasa ini adonannya agak lengket karena memang baru keluar dari freezer ya, jadi bakal berkeringat, kita bisa taburkan tepung terigu lagi. Nah, setelah adonannya berbentuk persegi panjang seperti ini, bisa kita simpan coarse fat-nya tepat di tengah-tengah lalu kita bungkus seperti ini. Pastikan adonannya tidak ada yang saling menumpuk satu sama lain ya. Untuk merapatkannya, tinggal kita tekan-tekan seperti ini aja di antara sekatnya. Oh ya, karena aku di sini merasa si coarse fat-nya itu masih agak kaku ya, jadi masih dingin kayak gitu. Jadi aku ini bungkus lagi si adonannya, kita biarkan hingga coarse fat-nya benar-benar lunak. Nah, ini tips biar coarse fat-nya tidak pecah-pecah ya. Setelah dirasa coarse fat-nya sudah lunak, ini bisa kita langsung giling adonannya lagi. Cara menggilingnya sendiri, pertama kita pipihkan pelan-pelan seperti tadi agar coarse fat-nya dapat merata. Selanjutnya kita giling secara perlahan seperti ini.
Jangan terlalu terburu-buru atau menekannya terlalu kuat ya, biar korsletnya nggak keluar dari dalam adonannya. Nah, setelah persegi panjang seperti ini, bisa kita buat lipatan double. Untuk cara melipat double, bisa teman-teman lihat ya, seperti ini caranya. Pastikan tidak ada adonan yang menumpuk, jadi antar adonan itu cukup saling dirapatkan saja. Selanjutnya, jika sudah selesai dilipatnya, kita bisa istirahatkan dulu selama 15 menit agar lebih elastis dan mudah untuk dibentuk lagi. Oh ya, selama adonannya kita istirahatkan, pastikan teman-teman sudah menutupnya ya, biar nggak kering permukaannya. Setelah 15 menit, kita pipihkan kembali adonannya. Sebelum menggilingnya dengan rolling pin, tadi aku tekan-tekan terlebih dahulu ya, dari tengah lalu ke pinggir. Itu gunanya agar si korsletnya dapat menyebar dengan baik ke seluruh bagian adonan. Nah, jika sudah persegi panjang seperti ini akan aku lipat kembali dengan lipatan single. Cara melipat lipatan single sangat mudah, bisa teman-teman lihat langsung di videonya ya, seperti ini kira-kira. Selanjutnya adonannya akan aku istirahatkan kembali selama 15 menit. Jadi memang buat pastry ini mesti benar-benar sabar ya, jadi sediakan waktu khusus untuk membuat pastrinya. Karena memang benar-benar pastry ini harus diperlakukan dengan lembut, nggak boleh cepat-cepat, nggak boleh kasar-kasar, agar nanti dapat tercipta layer-layer yang cantik. Setelah diistirahatkan, kita pipihkan kembali adonannya membentuk persegi panjang seperti ini. Dan selanjutnya kita akan membuat lipatan yang ketiga, yaitu lipatan single. Nah, dengan pola menggiling, melipat, lalu kita istirahatkan, ini akan membentuk layer-layer dari pastry-nya. Makin banyak pola-pola ini diulang, maka akan makin banyak layer yang dihasilkan. Tapi untuk skala rumah tangga dengan alat-alat manual kayak yang kita lakukan ini, cukup sampai 3 kali aja, ini udah oke banget kok. Nah, selanjutnya akan kita istirahatkan adonannya minimal 30 menit dalam kulkas. Jangan lupa kita bungkus agar adonannya tidak kering ya. Nah, ini setelah sekitar 30 menit kita bisa pipihkan untuk kita buat lembaran pastry. Sebelum memipihkan, kita pastikan dulu ini sudah terbalut dengan terigu ya adonannya. Hal ini dilakukan agar adonan yang gak lengket, jadi bisa kita giling dengan mudah seperti ini. Karena kalau lengket, resiko si adonannya rusak itu tinggi banget. Pipihkan adonannya secara perlahan hingga ketebalannya kira-kira 0,3 sampai 0,5 cm. Selanjutnya kita potong pinggiran adonan untuk membuka laminasinya. Membuka laminasi ini berfungsi untuk membuka si layer-layernya ya. Dan ini dia, lembaran Danish pastry-nya sudah siap untuk digunakan. Teman-teman bisa lihat ya, kalau Danish pastry kita ini mulus banget walaupun homemade. Dan ini akan aku pakai setengah aja, setengah bagiannya akan aku simpan lagi dalam freezer. Dan untuk cetakannya kita menggunakan cetakan segitiga seperti ini. Lalu tinggal kita potong-potong si pastry-nya sesuai dengan lebar cetakannya. Untuk lebar cetakan yang aku gunakan sendiri ini kira-kira 4 cm. Dan tinggal kita gulung adonannya lalu kita simpan dalam cetakan. Untuk ukuran gulungannya sendiri bisa teman-teman sesuaikan dengan ukuran cetakan yang teman-teman pakai. Gulungan pastry-nya jangan terlalu memenuhi si segitiganya ya, jadi sisakan sekitar 1 cm dari sudut-sudut segitiganya. Selanjutnya kita akan proofing selama 60 menit, jangan lupa ditutup, agar nanti mengembangnya itu tidak ke atas ya, tapi ke samping kayak gini. Nah, ini sudah sekitar 60 menit, selanjutnya akan kita panggang dengan keadaan tertutup seperti ini. Panggang dengan suhu 180-200 derajat Celcius dengan api atas bawah selama 30-40 menit. Oh ya, tadi sebelum ditutup, si pastry-nya aku lapisi dulu dengan kertas baking yang sudah aku olesi margarin biar nggak lengket. Untuk cetakannya sendiri juga sudah aku beri margarin ya. Selanjutnya kita akan buat isiannya. Ini aku menggunakan 1 kaleng tuna ukuran kecil, beratnya sekitar 90-100 gram. Tuna kaleng ini sebenarnya bisa langsung diolah ya, tapi kali ini aku hangatkan terlebih dahulu. Selain menggunakan tuna, teman-teman juga bisa mengkreasikan dengan berbagai macam isian lainnya. Misalnya dengan salmon atau dengan abon dan lain-lain sesuai dengan selera teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman ingin menggunakan daging ikan segar, hal itu bisa banget ya, jadi teman-teman tinggal kukus daging ikannya hingga matang lalu disuir-suir. Lalu tambahkan 100 gram mayonnaise dan 1 sendok makan kecap asin. Ini aku pakai kecap asin Jepang agar rasanya makin otentik seperti isian onigiri.
Dan ini opsional, kita tambahkan juga sedikit lada bubuk sesuai dengan selera. Selanjutnya tinggal kita aduk rata dan akan kita simpan di plastik segitiga biar mudah mengaplikasikannya. Nah, ini pastry-nya sudah kita panggang selama kurang lebih 35 menit. Dan ini hasilnya ya, masih pucat, jadi kita panggang kembali tanpa penutup hingga kecoklatan seperti ini. Untuk suhu dan api yang digunakan sama banget dengan yang sebelumnya ya. Setelah pastry-nya ini sudah mulai turun suhunya, bisa kita keluarkan dari cetakannya. Dan sekarang kita cek yuk garing apa enggak. Wah, kedengeran garing banget ya. Oh iya, tadi aku lupa nih satu step, yaitu mengoleskan kuning telur dan susu di permukaan pastry yang akan dipanggang. Tapi walaupun tidak dioles, hasilnya tetap cakep kayak gini ya warnanya. Jadi teman-teman bisa pilih deh mau dioles atau enggak. Yang penting dipanggang hingga garing kayak gini. Lanjut untuk mengisinya, kita akan buat bolongan dengan sumpit seperti ini. Dan jangan lupa agak digeser-geser ya, agar space-nya itu makin banyak untuk fillingnya. Setelah fillingnya masuk, kita tempelkan nori. Agar norinya menempel, bisa teman-teman kasih sedikit mayones di permukaan pastry-nya ya. Nah, ini kronigirinya udah hampir selesai, cakep banget ya teman-teman. Untuk toppingnya sendiri, ini aku pakai mayones dan potongan rumput laut. Teman-teman bisa menggunakan topping apapun sesuaikan dengan isiannya ya. Dan ini dia, kronigiri isi tuna mayo siap untuk disajikan. Oh ya, untuk setengah lembar Danish pastry yang kita gunakan tadi, kita akan menghasilkan kronigiri sekitar 7-8 pieces. Dengan cetakan yang digunakan berukuran 9 x 4 cm. Yuk sekarang langsung aja kita cobain. Wah, untuk tekstur pastry-nya sendiri ini enak banget, garing di luar dan lembut banget di dalam. Dan untuk isiannya juga melimpah banget kayak gini. Dan ini bisa teman-teman lihat ya, potongan melintang dari Danish pastry-nya. Ini kelihatan lembut banget di dalam dan berlayer banget. Beneran teman-teman harus coba di rumah karena ini enak dan nagih banget. Kalau teman-teman suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.